Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024. Menurut hemat pemohon, nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya. Karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur dan adil, dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi. Padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara, di Malawi dalam perkara Arthur Peter Mutharika and the Electoral Commission versus Saulos Klaus Chilima and Lazarus McCarthy Chakwera pada tahun 2020, terjadi juga di Zimbabwe dalam perkara Morgan Tsvangirai versus Robert Gabriel Mugabe and 3 others pada tahun 2013, dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI 6 yang dilakukan pada tahun 2016. Penyebab kedua adalah Undang-Undang Pemilu mendesain 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics. Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis, yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics. Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, di mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum. Pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi pada Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2?
Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo. Ada 3 hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca Pilpres 2024. Hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh Presiden Joko Widodo di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Ketiga, pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada paslon 2 yang terbukti dari pernyataan Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo, maupun pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada, termasuk bantuan sosial. Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa pasangan calon nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Bahkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada paslon 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya. Bahkan Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak, sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 saat sedang berdiri bersama dengan Prabowo Subianto. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pertanyaan kelima yang akan pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia. Ada 3 dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat, melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikehendaki menuju ke kursi kekuasaan. Hal ini melanggar maksim Vox Populi Vox Dei, memunculkan apatisme pemilih dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada. Dampak kedua, munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada 3 sumber etika yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Etika politik yang bersumber dari hukum, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara, dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden. Pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras, tak hanya dari sivitas akademika,
namun juga dari pemuka agama serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan. Dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia yang dilakukan oleh Polri, TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan pemerintah desa. Hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari Komnas HAM di dalam catatan Komnas HAM atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.